Bocah ini punya semacam roh terkutuk, yang dimana kalau ia sedang dibully atau merasa terancam, sosok roh terkutuk itu akan muncul dan membantai semua yang mengganggunya. Yoho minasan, selamat datang kembali di channel Wibu Akut nih. Gimana kabar kalian? Masih sibuk jagain jodoh orang kah? Daripada sibuk jagain jodoh orang, mending nonton Wibu Akut aja deh. Karena Wibu Akut kali ini bakal bawain alur cerita Jujutsu Kaisen Zero yang filmnya seru banget pokoknya. Ya udah, nggak usah berbasa-basi lagi deh. Yuk, Mimin ceritain. Awal film kita diperlihatkan seorang bocah remaja yang bernama Okutsu Yuta. Ia sedang diganggu sama beberapa preman sekolahnya di suatu ruangan. Kalau dilihat dari gelagat si preman, kayaknya dia udah ngebet banget mau menghajar Yuta gitu. Karena merasa dalam bahaya, Yuta pun memanggil nama Rika. Dan seketika muncul tangan monster menyeramkan yang menarik para preman. Tak hanya itu, para preman dibuat sampai tewas dengan sangat mengenaskan. Scene berpindah memperlihatkan Gojo Satoru yang sedang menginterogasi Yuta di sebuah ruangan tertutup. Di sana Gojo mengetahui semua kejahatan yang Yuta perbuat. Walaupun sebenarnya Yuta tak memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Maksudnya gimana nih? Yuta berbuat kejahatan tapi nggak punya niat jahat. Nah, jadi si Yuta ini memiliki kutukan berwujud monster seram yang bernama Rika. Makanya kalau ia lagi merasa terancam oleh seseorang yang berniat melakukan kejahatan ke dirinya, Rika pasti muncul untuk menolongnya. Gojo yang mengetahui kalau Yuta belum bisa mengendalikan kutukan tersebut, nyuruhnya untuk belajar di sekolah miliknya, yaitu sekolah Jujutsu. Di sana ia akan diajari cara mengendalikan kutukan itu dengan benar, sehingga kutukan tersebut bisa bermanfaat dan membantu orang lain. Yuta yang tertarik pun lantas mengiyakan tawaran Gojo untuk bersekolah, hingga akhirnya tiba hari di mana Yuta pertama kali belajar di sekolah Jujutsu. Saat baru masuk ke kelas, aura jahat Yuta terlihat sangat jelas dan itu membuat Yuta langsung dipojokkan oleh ketiga murid di sana. Di saat bersamaan, Gojo menjelaskan kalau di Jepang banyak sekali orang meninggal secara misterius. Menurut data, kurang lebih ada 10.000 orang per tahun. Kebanyakan dari mereka adalah korban kutukan yang terlahir dari emosi negatif manusia. Bisa juga disebabkan oleh pengguna kutukan yang sengaja menggunakannya untuk melakukan kejahatan. Maka dari itu, Gojo mengumpulkan orang yang memiliki kutukan untuk dididik dengan benar, lalu membasmi kutukan tersebut bersama-sama. Dan dengan penjelasan singkat tersebut, kini Gojo mengucapkan selamat datang di sekolah sihir Jujutsu kepada Yuta. Nah, setelah itu para murid terkejut, soalnya monster yang kerap dipanggil Rika muncul, lalu memberi mereka pelajaran. Di sini baru dijelaskan asal mula mengapa Yuta terkutuk. Ternyata Rika itu adalah teman masa kecil dari Yuta. Mereka berdua saling menyayangi dan mencintai seperti kalian kedoi lah istilah katanya. Yuta dan Rika membuat sebuah janji kalau sudah dewasa nanti mereka akan menikah. Namun harapan itu harus pupus seketika. Tiba-tiba saja Rika ditabrak mobil saat akan menyeberang. Lalu ia tewas dengan sangat mengenaskan. Dari sanalah awal mula kutukan yang berada di tubuh Yuta terjadi. Rika berubah menjadi monster lalu menggenggam kaki Yuta dan berjanji akan menikahi Yuta kelak nanti. Scene kembali lagi dalam kelas. Gojo kini mulai memperkenalkan 3 murid tersebut kepada Yuta. Yang pertama ada Zenin Maki, dia adalah pengguna senjata kutukan. Lalu ada Inumaki Toge, pengguna kata kutukan. Dia hanya bisa berbicara menggunakan kata-kata makanan. Dan yang terakhir ada Panda yang hanya memberikan salam kepada Yuta. Kemudian pelajaran kelas 1 pun dimulai. Mereka mendapatkan tugas dan Gojo pun membagi mereka menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ada Yuta dan Maki. Lalu ada aku sama kamu. Cia, sorry. Maksudnya kelompok kedua ada Panda dan Inumaki. Saya ini Bang Wawan candanya. Singkat cerita, kelompok 1 sampai di sekolah SD dan di sana Gojo baru menjelaskan kalau tugas mereka berdua adalah membasmi kutukan. Lalu menyelamatkan 2 anak SD yang diculik oleh kutukan tersebut.
Tanpa berlama-lama, mereka langsung melakukan tugasnya. Setelah Maki melakukan aksi membantai monster, mereka berdua pun masuk ke dalam untuk mencari kutukan yang dimaksud oleh Gojo. Di dalam sekolah, kita diperlihatkan banyak banget nih monster di sana. Namun para monster itu nggak ada satupun yang berani menyerang sama sekali. Maki beranggapan kalau para monster itu nggak menyerang mereka karena kehadiran Yuta. Terus Maki pun menanyai peringkat Yuta, dan betapa terkejutnya Maki setelah melihat kalau Yuta memiliki peringkat spesial di kartu siswanya. Itu berarti Yuta lebih hebat dibandingkan peringkat 1, 2, 3, dan 4. Lalu saat Maki sedang termenung sesaat karena memikirkan peringkat Yuta, tiba-tiba di belakang Maki terlihat monster yang sangat besar dan langsung menyerang mereka. Namun karena keadaan mereka yang lengah ketika diserang, mereka pun harus merasakan rasanya ditelan hidup-hidup oleh monster itu. Di dalam perut monster, mereka bertemu dengan dua bocah SD yang dimaksud oleh Gojo. Tapi mereka kebingungan karena senjata kutukan Maki terjatuh sesaat sebelum tertelan. Udah gitu saat ini Yuta belum bisa melakukan apa-apa. Ditambah lagi Maki sedang terluka juga. Saat posisi mereka berada di ambang kematian, Maki pun menyulut semangat dari Yuta dan membuatnya langsung memanggil Rika menggunakan cincin di kalungnya. Melihat Rika yang berhasil menghancurkan monster besar tersebut dengan mudah, Gojo pun mengakui kekuatan Rika yang sangat mengerikan dan begitu spesial. Yuta yang melihat kesempatan untuk kabur tak menyanyiakan hal tersebut. Ia langsung menggendong Maki dan kedua bocah SD tersebut menuju tempat Gojo. Namun Yuta nggak sadar nih kalau kartu siswanya jatuh pas ia keluar dari dalam perut monster di atap gedung. Gojo langsung membawa mereka ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan di sana Gojo memberitahu perihal Yuta yang sudah berkembang karena ia berhasil dengan sengaja memanggil Rika untuk pertama kalinya. Soalnya kan sebelum-sebelumnya itu Rika muncul pas Yuta berada dalam keadaan terdesak aja ya. Dan tiba-tiba saja Yuta flashback saat ia pertama kali bertemu dengan Rika di rumah sakit. Dan setelah flashback tentang masa lalunya bersama Rika, Yuta pun jadi memiliki tujuan kalau ia akan melepas kutukan Rika yang berada di dalam tubuhnya. Selang waktu berlalu, terlihat Gojo sedang membicarakan tentang kutukan Yuta yang sangat berbahaya apabila lepas kendali. Bisa saja satu kota hilang dalam sekejap. Namun Gojo meyakinkan para petinggi sekolah jikalau kutukan Yuta lepas kendali, ia sendiri yang akan bertanggung jawab dan mempertaruhkan nyawanya. Kemudian Gojo pun pergi menemui para muridnya yang sedang berlatih. Di sana Gojo mengajak Yuta ke sebuah gudang senjata terkutuk. Gojo pun memberikan Yuta sebuah katana. Tak hanya itu, Gojo juga menyuruh Yuta untuk mengalirkan kekuatan kutukan Rika ke katana yang ia berikan, guna sebagai wadah untuk perantara dari kutukan. Jadi Yuta tak perlu lagi untuk memanggil Rika seutuhnya. Terus karena kekuatan Yuta yang masih lemah, Gojo pun meminta Yuta untuk berlatih supaya bertambah kuat. Tak terasa kini gerakan Yuta sudah meningkat sangat pesat. Lalu di sana datang Gojo memberikan misi kepada Inumaki. Ia memberikan misi tunggal kepadanya karena Inumaki satu-satunya murid di sana yang memiliki peringkat 2 di tahun ini. Ya walaupun masih lebih tinggi peringkat Yuta yang memiliki peringkat spesial. Selain itu Gojo juga menyuruh Yuta untuk ikut dalam misi tunggal Inumaki. Nah dia disuruh ikut supaya paham cara menghancurkan kutukan. Gojo menyuruh Yuta supaya bisa menggunakan kekuatan kutukan seperti Inumaki. Misi kali ini bertujuan supaya Yuta bisa belajar menggunakan energi kutukan Rika dan mengalirkannya ke katana. Tak hanya itu, Gojo juga menyuruh Yuta agar tak mengeluarkan Rika secara sepenuhnya, karena takut kalau Rika bisa hilang kendali dan jika sampai hal itu terjadi, maka Yuta dan Gojo akan dieksekusi. Sesampainya di sana, Ijishi menjelaskan tentang kutukan yang terjadi di distrik Pasar Hapina. Oleh karena itu, ia meminta Inumaki untuk membasmi kutukan di sana.
Sebelum beraksi, Inumaki membeli minuman yang ada badaknya agar bisa menyegarkan tenggorokannya setelah menggunakan kekuatan miliknya. Dan tak lama setelah itu, mereka berdua pun mulai mencari kutukan di sana. Setelah menemukan kutukan yang dimaksud Ichishi, Inumaki bertindak untuk memusnahkannya. Inumaki berhasil menghancurkan kutukan lemah dengan sangat mudah. Namun mereka dibuat kebingungan karena setelah mengalahkan kutukan lemah yang sangat banyak, kubah batasan wilayah di sana masih belum hilang. Dan tiba-tiba muncullah kutukan yang begitu kuat di belakang mereka. Mereka berdua terpaksa kabur karena kekuatan kutukan itu lebih kuat dari dugaan mereka. Bahkan Inumaki jarinya sampai terpelintir karena menyelamatkan Yuta yang hampir terkena serangan monster di sana. Namun karena tudung batasan tidak akan hilang sebelum mereka bisa mengalahkan monster itu, Inumaki pun kembali bangkit dan berencana untuk melawan kutukan tersebut seorang diri. Menyadari hal itu, Yuta jadi tergerak dan memutuskan untuk maju bersama Inumaki. Beruntung karena kerjasama antara Yuta dan Inumaki yang sangat kompak, mereka akhirnya mampu memusnahkan kutukan di distrik pasar Rapina. Terus saat mereka tengah berjalan pulang, terlihat ada seseorang di sisi atas yang mengamati mereka. Orang itu ternyata ingin melihat kemampuan dari murid peringkat spesial di sana, yang tak lain tak bukan adalah Okutsu Yuta. Sekembalinya mereka ke sekolah Jujutsu seperti biasa, pertemanan Yuta bersama Panda dan Inumaki semakin bertambah akrab. Namun hal itu berbanding terbalik dengan Maki, karena sampai saat ini Maki masih aja galak kepada Yuta seperti sebelumnya. Di sisi lain, Gojo bersama rekan setimnya pergi menyelidiki distrik perbelanjaan Hapina untuk mengecek keadaan kutukan di sana. Nah, Gojo menemukan tanda-tanda dari musuh yang lebih kuat dari yang Inumaki dan Yuta lawan sebelumnya. Dia adalah Geto Suguru, seseorang yang diusir dari sekolah Jujutsu karena telah mengutuk lebih dari 100 orang sampai meninggal. Kemudian Sen pun berpindah ke Geto yang sedang berlaga seperti dukun sakti dari negeri Wakanda. Di sana ia membantu para pasiennya supaya lepas dari kutukan yang menempel pada tubuh mereka. Alih-alih punya niat baik untuk membantu, ternyata Geto memiliki sifat buruk di belakang semua itu. Ia akan membunuh pasiennya jika mereka tak membayar sejumlah uang yang sudah Geto patokkan. Lalu Geto pun pergi menemui rapat para pemimpin dan merencanakan untuk menghancurkan dunia ini yang menurutnya begitu lemah. Dia ingin menciptakan surga untuk para penyihir Jujutsu. Dan sebagai langkah awalnya, Geto berencana untuk merusak landasan dari dunia Jujutsu, yaitu menghancurkan sekolah Jujutsu. Lalu kita diperlihatkan Yuta bersama teman-temannya yang merasakan firasat buruk akan terjadi. Terus nggak lama kemudian bener aja, baru mereka merasakan hal tersebut dan lagi membicarakannya bersama teman-temannya, di depan mereka muncul Geto bersama para komplotannya. Ia datang memujuk Yuta untuk bergabung dalam komplotannya. Nah, Geto ini mendoktrin Yuta untuk membantunya menciptakan dunia baru, di mana di dunia itu hanya diisi oleh manusia penyihir Jujutsu. Tapi tiba-tiba di belakang Yuta terdapat Gojo bersama para petinggi sekolah Jujutsu yang menyuruh Geto untuk pergi meninggalkan Yuta. Di saat bersamaan pula Yuta menolak ajakan dari Geto karena ia dengan sadar dan lantang menghina teman-temannya. Geto yang merasa geram karena sudah diusir terus ditolak pula, ia pun mendeklarasikan perang kepada mereka semua. Dan Geto akan menyerang Tokyo dan Kyoto pada tanggal 24 Desember mendatang. Kemudian Geto bersama komplotannya pergi meninggalkan para petinggi Jujutsu di sana dan meninggalkan sebuah kutukan. Gojo terlihat sempat flashback sedikit karena ia dulu merupakan teman baik dan satu angkatan bersama Geto.
Gojo bersama para petinggi Jujutsu pun akhirnya mulai membahas kekuatan dari Geto yang mampu memanipulasi dan menyerap kutukan secara alami dengan sangat mudah. Lalu kepala sekolah Jujutsu meminta bantuan kepada para alumni sekolahnya untuk bisa menyingkirkan kutukan jahat yang bernama Geto. Hingga akhirnya tibalah tanggal 24 Desember di mana parade 100 iblis mulai menyerang kota Tokyo dan Kyoto. Ternyata di balik peperangan ini Geto memiliki tujuan lain. Rupanya ia melakukan parade 100 iblis sebagai pengecoh supaya para guru dan petinggi Jujutsu fokus pada peperangan tersebut. Sementara Geto akan mencari Yuta agar bisa mengambil roh kutukan Rika lalu menguasai dunia dengan menggunakannya. Benar saja, ternyata Yuta dan Maki tidak ikut dalam peperangan parade 100 iblis. Maki bersama Yuta kini berada di dalam sekolah Jujutsu. Di sana mereka saling bertukar cerita mengenai Zenin Maki yang diasingkan oleh keluarganya karena dianggap aib bagi klan Zenin. Perlu kalian ketahui, klan Zenin adalah salah satu dari 3 klan besar di dunia Jujutsu. Namun Maki sama sekali tak bisa melihat kutukan tanpa menggunakan kacamata yang sudah dialiri energi kutukan tersebut. Bahkan, senjata yang Maki gunakan juga sudah berisi energi kutukan, dan energi itu bukan berasal dari dirinya. Itulah yang menyebabkan kenapa Maki disebut sebagai aib dari klan Zenin. Sementara itu cerita berpindah ke sisi lain, di mana kita diperlihatkan kalau para kutukan sudah memenuhi kota Tokyo. Di sana Gojo mulai menyadari mengenai Geto yang tak hadir ke medan peperangan ini. Padahal Gojo tahu betul sifat dari Geto yang suka pamer kekuatan supaya terlihat mencolok. Bersamaan pula Ijishi datang memberi laporan mengenai penyidikan tentang Yuta dan kutukannya. Mendengar hal tersebut, Gojo langsung menyuruh Panda bersama Inumaki untuk kembali ke sekolah Jujutsu. Karena Gojo menyadari kalau Geto itu sangat menginginkan roh kutukan Rika. Maka dari itu ia mulai beranggapan bahwa Geto pasti ada di sana untuk mengambil Rika dari tubuh Yuta. Lantas benar saja, di sana Panda bersama Inumaki melihat kalau Geto telah mengalahkan Maki dan berniat untuk mencari Yuta. Lihat Geto yang ingin mencari Yuta di sana, Panda pun langsung menahannya dan bertarung melawan Geto di sana. Awalnya berkat kerjasama Panda bersama Inumaki yang begitu kompak, mereka berhasil menjatuhkan Geto ke dalam tanah. Namun itu hanya menahan Geto untuk sementara, karena Geto langsung bangkit dan membuat mereka sekarat dalam satu kali serangan. Akibat serangan besar yang Geto perbuat di sana, Yuta yang sedang berada dalam kelas pun turut merasakan getaran serangan tersebut. Terus betapa terkejutnya Yuta ketika melihat keadaan teman-temannya yang sudah sekarat karena perbuatan dari Geto. Yuta yang marah langsung memanggil roh kutukan Rika untuk menyerang Geto dan menyelamatkan teman-temannya. Di sana kita juga diperlihatkan Yuta yang kini sudah bisa menggunakan kutukan seperti milik Inumaki, yaitu kata-kata kutukan. Lalu di sisi yang lain kita diperlihatkan pertarungan dari para petinggi sekolah Jujutsu melawan para roh kutukan yang enggak ada habisnya muncul di Tokyo. Selain itu, Gojo di sana juga bertarung melawan seseorang yang bernama Miguel yang menjadi komandan dari parade 100 iblis di Tokyo. Di sana kita bisa melihat dengan jelas nih kekuatan dari mata Gojo yang OP banget. Kemampuan Gojo ini mampu mempengaruhi sampai tingkat atom, bahkan bisa mengendalikan ruang dan waktu. Beh, lengkap sudah. Tak hanya aksi Gojo saja yang memukau di sana, para alumni sekolah Jujutsu juga ikut turun tangan membasmi kutukan di sana. Kita kembali lagi ke pertarungan Yuta melawan Geto di sekolah Jujutsu.
Karena dirasa mereka berdua sama-sama imbang dalam duel fisik, Geto pun mengeluarkan kutukan terakhir, yaitu menggabungkan lebih dari 4.000 kutukan yang ia miliki untuk menyerang Yuta. Dirasa nggak mau kalah begitu saja, Yuta juga meminta Rika untuk meminjamkan kekuatannya tanpa batas untuk yang terakhir kalinya. Dengan jaminan Yuta akan memberikan masa depannya, hatinya, bahkan tubuhnya. Hal ini bisa kita sebut sebagai menumbalkan diri sendiri. Rika yang mendengar hal tersebut pun langsung memberikan kekuatan tak terbatasnya agar Yuta bisa menang bertarung melawan Geto. Pada akhirnya Geto harus merasakan dahsyatnya kekuatan roh kutukan Rika. Lalu saat Geto lagi sekarat, apesnya ia malah bertemu dengan Gojo di sana. Geto menanyakan kabar rekan-rekannya yang ada dalam penyerangan Parade 100 Iblis. Gojo pun menjawab kalau mereka semua berhasil melarikan diri dengan selamat. Lalu Gojo dan Geto pun sedikit membahas tentang masa lalu mereka pada saat mereka masih menjadi murid di sekolah Jujutsu. Lalu di akhir kematiannya, Geto menyerahkan kartu siswa milik Yuta yang tertinggal di sekolah dasar pada saat itu. Dan juga mengatakan kalau dirinya memang membenci dunia ini, tapi ia sama sekali tak membenci orang-orang yang ada di sekolah Jujutsu. Lalu Gojo pun mendekati Geto untuk memberitahu sesuatu. Entah apa yang dibilang di sini, kita tadi beritahu nih guys. Kita kembali ke Yuta yang baru sadar dari pingsannya setelah berhasil mengalahkan Geto di pertarungan. Terus setelah menanyai keadaan dari teman-temannya di sana, tiba-tiba Rika memanggil Yuta yang membuat Mimin beranggapan kalau Rika mau menagih janji dari Yuta yang telah ia katakan sebelumnya. Namun Yuta terkejut karena Rika yang berwujud monster menyeramkan tiba-tiba berubah menjadi seperti semula. Bersamaan dengan kedatangan Gojo yang menjelaskan tentang kutukan Rika yang ada pada tubuh Yuta. Jadi secara diam-diam Gojo telah menyuruh Ichishi untuk menyelidiki asal-muasal dari keturunan Yuta. Di sana pun akhirnya terungkap kalau Yuta sebenarnya turunan dari penyihir hebat yaitu Sugawara Michizane. Dan ia juga merupakan salah satu dari 3 roh pendendam yang ada di Jepang. Jadi sebenarnya bukan Rika lah yang mengutuk Yuta. Justru sebaliknya, Yuta lah yang mengutuk Rika hingga menjadi monster seperti sekarang ini. Karena pada saat dulu Rika tertabrak hingga tewas mengenaskan, Yuta menolak kematian yang terjadi pada Rika. Namun kini semua telah berakhir. Yuta telah berhasil membatalkan sekaligus mematahkan kutukannya kepada Rika. Mendengar hal tersebut, Yuta langsung menangis dan sangat menyesali perbuatannya. Karena selama ini dia yang membuat Rika jadi seperti monster. Lalu setelah itu Rika kembali pulang ke alam asalnya dengan tenang. Selang terjadinya insiden peperangan, kita diperlihatkan Gojo bersama keempat muridnya kembali menjalani kehidupan di sekolah Jujutsu dengan normal. Kemudian, setelah kredit scene, kita diperlihatkan adegan yang menunjukkan kalau Yuta sedang makan bersama Miguel, salah satu penjahat yang memimpin penyerangan Parade 100 Iblis sebelumnya. Di sana juga terdapat Gojo yang datang menemui mereka berdua dan kemudian film pun selesai. Nah, gimana nih menurut kalian tentang film Jujutsu Kaisen Zero ini? Kalau menurut Mimin sih top banget pokoknya ini film. Setiap alurnya tertata dengan rapi, terperinci, dan jelas. Battle karakter OP-nya memanjakan mata. Apalagi pas Gojo gelut tuh, udah mantep dah pokoknya. Nah, kalian kasih tahu Mimin dah gimana tentang film ini. Di film ini juga masih ada satu misteri yang belum terungkap. Kalian masih inget kan pas Geto lagi sekarat, Gojo datang tuh. Nah, di sana Gojo sempat ngomong tapi nggak bersuara. Itu tuh yang membuat Mimin pengen tahu aja kira-kira apa yang mereka omongin. Sampai-sampai Geto ketawa habis mendengar kata-kata dari Gojo. Barangkali kalian ada yang tahu, kasih tahu Mimin juga. Atau kalian juga nemu pertanyaan yang sama kayak Mimin, ketik-ketik aja di kolom komentar ya. Dari film ini kita bisa ambil pesan positifnya, dimana kita harus bisa ikhlas ketika orang yang kita sayangi harus pergi untuk selamanya. Untuk skor Wibu Akut memberikan 9/10 nih. Karena film ini sangat top Marco top. Untuk kalian yang menyukai video ini, jangan lupa di like atau langsung di komen-komen aja. Tetap jaga kesehatan ya, karena musim saat ini sedang tak menentu buat kita beraktivitas. Terakhir salam tempel dari Wibu Akut dan bye-bye.